Baik teman-teman, begini, kalau kita bicara tentang pengetahuan, itu biasanya kan kita mikirnya itu kayak gini, semakin kamu tahu, semakin kamu bisa menguasai sesuatu gitu kan. Apalagi kalau pengetahuan alam gitu ya, semakin kita ngerti tentang mobil, kita semakin mampu menguasai mobil gitu. Hari ini kita akan melihat satu pemikir politik yang dia mau menunjukkan bahwa itu kebalik itu. Kalau kita semakin tahu itu bukan kita yang semakin menguasai, tapi justru kita yang semakin dikontrol. Nah, siapa itu? Ini Pak Gundul ini ya. Dia sangat terkenal di Prancis tahun 70-80-an. Tetapi dia memang sudah mulai banyak berkarya itu tahun 50-an, pasca Perang Dunia Kedua. Dan dia banyak mengajar, terutama tahun 70-an itu dia mengajar nggak hanya di Prancis saja, tapi juga di beberapa tempat di Swiss, di Afrika, dan sering menjadi dosen tamu di Amerika dan luar Eropa. Nah, ini Michel Foucault. Lahir tahun 1926, meninggal tahun 84. Ya. Nah, dia lahir di Poitiers, di Prancis. Lalu saya langsung aja sebenarnya ini ya. Yang paling mencolok itu adalah Prancis itu waktu tahun pasca Perang Dunia Kedua ya terutama ya. Itu punya satu sekolah filsafat yang memang sangat terkenal di Eropa dan dunia tentu saja, École Normale Supérieure, sekarang jadi Sorbonne. Nah, ini École Normale ini menghasilkan banyak tokoh yang sangat berpengaruh, terutama tokoh-tokoh sosiologi nantinya, gitu. Nah, salah satunya adalah Michel Foucault ini. Beberapa tokoh yang keluaran École Normale ini salah satu tanda bahwa mereka itu keren itu adalah tulisan-tulisannya itu laku sekian juta kopi misalnya. Waktu itu. Jadi animo untuk membaca di Eropa itu memang sangat istimewa dibandingkan dengan di Indonesia. Dan baca buku. Itu yang membuat misalnya sampai hari ini itu orang-orang masih suka baca buku juga di Eropa. Kalau kita seringkali kan mengatakan, kita bilang bahwa orang-orang Indonesia ini mengalami lompatan literasi gitu kan. Karena dari yang lisan langsung tiba-tiba suka nonton TV dan lain sebagainya. Dan habis itu kita nggak bisa hidup kalau tanpa TV gitu kan. Kalau yang di sana, orang-orang sana nggak. TV itu berbayar di sana mayoritas. Nggak kayak kita. Kalau kita itu kan TV kita free kan. Nah kalau di sana itu berbayar. Makanya sampai hari ini mereka itu kalau mereka masih suka pergi ke stadion juga. Kenapa ya? Bayar, kalau beli nonton di rumah itu TV kabel juga mahal kan. Maka sudahlah ke stadion aja sekalian rame gitu kan. Buku itu di sana masih laku juga. Kurang lebih gitu. Mengajar juga di Universitas Uppsala, Swedia, lalu menjadi dekan filsafat di Universitas Clermont-Ferrand. Kemudian tahun 70 itu bergabung dengan organisasi pengawas penjara. Karena itulah nanti saya mau ngajak teman-teman untuk ngobrol tentang belajar politik kok dari penjara sih ya gitu. Nanti kita akan lihat. Tapi juga yang menarik, dia itu orang yang suka coba-coba tentang apapun. Termasuk salah satunya adalah semua orang nggak tahu bagaimana mungkin dia dapat HIV. Dia meninggal karena HIV tahun 84 gitu. Tapi banyak orang memang dia ini sering juga disebut ini ya, santonya atau pemikirnya para LGBT misalnya gitu. Karena gagasan-gagasan dia tentang identitas, tentang penelitiannya itu yang terakhir itu yang dibukukan itu dia menerbitkan 3 seri History of Sexuality, sejarah seksualitas. Kita akan melihat nanti yang pertama. Kalian jangan mikir kotor dulu ya. Kemarin nonton Dirty Food, sekarang mikir dirty joke atau dirty mind gitu ya.
Tapi gini, history of sexuality itu nanti nggak akan ngomong tentang hal-hal porno kok. Porno itu yang membangkitkan ciri-ciri atau kecenderungan erotis gitu ya, bukan. Justru mau menyelidiki bagaimana tindakan-tindakan erotis itu diwujudkan atau dengan cara-cara apa situasi-situasi erotis itu dimunculkan sepanjang zaman. Termasuk praktek-praktek seksualitas, misalnya di salah satu sesi tulisannya itu dia membahas tentang homoseksualitas misalnya. Ada nggak sih di zaman dulu itu homoseksualitas misalnya? Dia menemukan ada beberapa bagian. Kemudian dia juga menunjukkan bahwa kalau sekarang kan kita mengenal masyarakat patriarki gitu ya, perempuan direndahkan gitu ya. Nah, dia bikin satu penelitian tentang situasi terutama perempuan di masa Yunani kuno itu seperti apa. Nah, dia bisa cerita itu dari tulisannya itu bahwa pada masa Yunani kuno itu perempuan memang direndahkan satu level di atas budak gitulah. Dan agak-agak mirip tapi mungkin nggak terlalu terasa sama kita ya. Tapi kalau di masa-masa Yunani kuno itu perempuan memang dianggap sebagai pemanis laki-laki gitu ya. Contohnya itu gini, kalau seorang perempuan itu mengalami pelecehan seksual misalnya, itu pelaku pelecehan seksual itu tidak bersalah pada si perempuan, tapi bersalahnya pada ayah yang memiliki anak perempuan ini atau suami yang memiliki anak perempuan ini. Nah, kayak gitu. Dan lain-lain gitu ya, praktek-praktek bagaimana seksualitas itu menjadi sedemikian dominan misalnya gitu. Termasuk misalnya ini, kalau teman-teman ini mayoritas Katolik gitu ya. Nah, juga yang disebut oleh Foucault itu adalah soal ini, bahwa pada masa abad pertengahan itu yang paling banyak atau pengakuan dosa yang wajib diakukan itu adalah dosa-dosa seksual. Nah, itu dia bisa menunjukkan sebagai seorang sosiolog, sebagai seorang filsuf, dan sekaligus juga sebagai seorang peneliti yang sedemikian terbuka begitu. Nah, ini beberapa karya penting ya. Ini adalah gambar-gambar ketika dia ada bersama beberapa orang ketika wawancara begitu. Saya hanya menyebut di sini 3 karya penting. Yang pertama itu L'Archéologie du Savoir, arkeologi ilmu pengetahuan, diterjemahkan dalam teks Inggris itu Archaeology of Knowledge. Archaeology of Knowledge itu kayak kalian ngerti ini nggak? Dinosaurus nggak? Pernah ketemu nggak? Nggak pernah kan? Nah, terus bagaimana kalian tahu kalau itu dinosaurus? Fosil-fosilnya terpisah-pisah nggak? Terpisah-pisah kan di banyak tempat. Kok kalian yakin bahwa dinosaurus kayak gitu? Iya. Kok kalian yakin bahwa gabungan-gabungan itu benar? Ahlinya, Pak. Foucault menunjukkan. Nanti akan semakin kentara ketika kita ngomong tahap 2 gagasannya dia. Dia mau mengatakan bahwa pengetahuan itu juga hanya gabungan-gabungan kok. Jadi boleh nggak suatu hari itu pengetahuan berubah? Boleh ketika ada penemuan-penemuan baru. Dan pengetahuan ini berciri arkeologis. Kalian yakin bahwa pengetahuan itu memang benar? Oh iya Pak, yakin banget. Suatu hari ditemukan ternyata pengetahuanmu keliru. Bisa kan? Kayak gitu kan? Kenapa ya? Pengetahuan itu memang berciri arkeologis. Foucault akan mengatakan gitu. Kemudian yang kedua, ini yang nanti akan banyak kita bahas, yang saya share juga yang ini yang kedua, Souffrely et Puni, Naissance de la Prison. Kurang lebih itulah ya, saya nggak sangat paham Prancis, Discipline and Punish, and the Birth of Prison. Jadi dia menunjukkan secara sosiologis gitu ya, narasinya itu nanti akan banyak narasi sejarah kok ini. Bagaimana prosesnya penjara itu dibuat. Nah, nanti kita akan melihat itu. Kemudian yang ketiga, History de la Sexualité, La Volonté de Savoir. History of Sexuality, The Will to Knowledge.
Jadi dia mau menunjukkan bahwa praktek seksualitas itu adalah praktek kekuasaan. Praktek yang sebenarnya dijalankan untuk mengontrol seseorang, begitu. Dengan cara apa? Nanti kita akan melihat sedikit lah yang bagian itu. Karena ini ada satu narasi panjang terdiri dari 3 buku kalau bicara tentang Histoire de la Sexualité. Kita akan lanjut ya. Poin pertama yang mau saya sampaikan di sini terkait dengan yang buku kedua ini ya, yang sejarah penjara ini. Ini poin besarnya adalah ini, karena gini, ketika teman-teman nanti baca, kalau misalnya kalian baca teks itu ya, teman-teman akan ketemu satu narasi panjang sejarah yang kadang-kadang membosankan. Kecuali kalau kalian memang benar-benar tertarik sama sejarah gitu ya. Tapi seringkali poinnya bukan itu. Poinnya itu di akhir ketika menyimpulkan dan menganalisis. Saya tunjukkan ya contohnya ya. Saya kasih judul besar, judulnya apa? Wacana itu bisa disuntikkan. Tapi dia nggak cerita itu di bukunya. Jadi kecuali baru di bagian akhir. Di bagian akhir dia baru menunjukkan, ini loh, praktek pemenjaraan itu mengajari kita sesuatu tentang bagaimana pengetahuan itu disuntikkan atau dicangkokkan pada kepala setiap orang gitu. Baru nanti saya akan pelan-pelan sampai ke kesimpulan yang tadi saya sampaikan ke teman-teman, bahwa setelah kita tahu, kita dikontrol. Nanti kita lihat ya. Baik. Kita mulai dari yang pertama ini ya. Setelah dia menjadi anggota komite pengawas penjara Prancis, Foucault ini menemukan banyak sekali dokumen tentang sejarah pembentukan penjara. Nah ini ya, awal mulanya itu kayak gini. Perusak masyarakat, penjahat-penjahat gitu ya, itu harus disingkirkan. Bayangkan bahwa ini nggak ada penjara loh ya. Maka orang-orang yang kurang ajar itu, penjahat-penjahat harus disingkirkan. Disingkirkannya bagaimana? Ada beberapa cara. Dibunuh. Yang kedua, disuruh pergi, nggak pernah boleh kembali, gitu. Diasingkan, betul. Nah, cara-cara untuk membunuh itu atau cara-cara untuk menyiksa seseorang ini sebagai hukuman gitu ya, itu adalah cara-cara yang harus di show up supaya kekuasaan seorang raja itu menjadi langgeng. Jadi misalnya gini, kita ambil contoh bahwa saya ini membunuh orang, misalnya gitu ya. Lalu Pak Krisma ini seorang raja yang kalian ini prajurit-prajuritnya, gitu kan. Lalu kalian kan nggak nemu, saya udah pergi kok, ya kan? Saya udah pergi. Ternyata yang ada di deket jenazah yang korban saya itu adalah kamu namanya siapa? Felix misalnya gitu kan. Lalu sama teman-temannya ini, tentara-tentara ini atau budaknya atau bawahannya raja ini, Felix ini kan ditangkap. Nah, lalu kalau di sini ya dibunyikan kentongan gitu ya. Kalau di sana itu pengumuman, ayo kita berkumpul di alun-alun. Di alun-alun itu dibikin panggung. Karena kan sebelumnya itu kematian korban ini sudah bikin gempar gitu kan. Dibikin panggung, lalu Felix ini ditunjukkan. Ini loh, Pak Krisma duduk ya sebagai raja kan dia. Ini loh, saya sebagai raja itu sudah mengambil langkah sangat cepat untuk menangkap pelaku kejahatan yang meresahkan kita semua. Nah, gitu. Tujuannya apa? Supaya rajanya, oh raja keren ya, raja hebat ya, raja bisa melindungi kita ya, gitu. Lah terus apa yang dilakukan? Dia disiksa dulu, dipukuli dulu lah, awalnya enteng-enteng dulu gitu kan. Lalu karena ini konteksnya di Eropa ya, ada pemuka agama, pastor mendekati, gimana kamu mau ngaku apa enggak? Ini loh penyidik ini udah jelas kok, bukti-buktinya udah jelas kok, gitu.
Ada nih bajumu kan juga ketinggalan di sana, sobekannya ini. Kami menyelidiki semuanya ada. Ngaku enggak? Dia bilang enggak, saya enggak ngaku, saya enggak membunuh gitu kan. Siksa lagi, lebih keras lagi. Dalam beberapa kasus yang dimunculkan itu misalnya ditarik dengan kuda menuju 4 penjuru misalnya gitu. Lalu dipukuli atau dicambuk atau cara-cara yang lain begitu. Hukuman fisik, lalu ini dijadikan seperti panggung perayaannya raja. Sampai akhirnya karena dia tersiksa, dia akhirnya ngaku kan. Setelah dia ngaku, si raja itu akan ngomong di depan semuanya, bener kan? Saya hebat kan? Gitu. Nah, tapi ini jadi masalah. Kenapa? Karena dalam banyak kasus ternyata Felix ini ditangkap karena dia orang miskin. Kebetulan lagi ngemis deket situ misalnya gitu kan. Sementara saya adalah orang yang terpandang. Saya bisa segera lari atau kalau enggak sebenarnya saya ada di situ tapi saya mengorbankan Felix. Gitu. Nah, kejadian banyak yang kayak gitu. Apa efeknya? Masyarakat kan merasa bahwa ini ada yang janggal ini. Kalau akhirnya Felix ngaku dan itu ketahuan bahwa pengakuannya itu terpaksa, maka masyarakat akan memberontak pada raja. Maka persis perayaan penghukuman ini sebenarnya adalah tempat pertaruhan bagi kekuasaan raja. Kalau raja ini memang benar-benar bagus, benar-benar adil, ya pasti nanti semua bukti akan mengarah ke Felix dan memang benar-benar Felix itu memang pelakunya. Tapi kalau enggak, wah ini situasinya akan sangat berbahaya. Nah, maka banyak yang mengkritik. Kenapa mengkritik? Karena ternyata, misalnya nih ya, korban yang saya bunuh, yang saya pelakunya, misalnya itu hanya saya bunuh dengan 1 atau 2 tusukan. Tapi ketika menyiksa Felix di depan umum, itu terornya jauh lebih mengerikan. Dan anak-anak sampai orang-orang tua itu bisa melihat. Dan jauh lebih ngeri sampai kasihan banget sama si Felix. Kayak gitu situasinya. Maka rasa belas kasihan publik itu di satu sisi bisa menunjukkan bahwa si raja ini keren, hebat. Tapi di sisi lain bisa menunjukkan ketakutan bahwa si raja ini sangat serem, sangat menakutkan gitu. Lalu yang ketiga, waktu itu pada masa-masa penyiksaan ini sedang berkembang ide-ide tentang kemanusiaan. Bahwa bagaimanapun juga entah Felix itu bersalah atau enggak, entah dia benar apa enggak melakukan pembunuhan, dia tetap manusia. Maka karena dia manusia, tolonglah kasih kesempatan dalam waktu yang dia semakin tua itu, tolong beri kesempatan dia siapa tahu bisa memperbaiki diri gitu. Nah, karena dorongan itulah maka kemudian ada solusi nih. Apa? Dibentuk penjara. Nah, apa yang dilakukan di penjara? Mereka meyakini bahwa orang-orang jahat itu melakukan kejahatan karena meyakini sesuatu yang nggak benar. Dia mengira bahwa membunuh orang itu baik. Atau dia mengira bahwa setelah membunuh, dia dapat warisan atau apa, atau rahasianya itu tetap dirahasiakan misalnya gitu kan. Maka masalahnya dia meyakini sesuatu yang nggak benar ini. Orang-orang yang, kalau yang lain-lain orang benar, dia yang abnormal. Gitu. Nah, karena itulah, yuk penjara menjadi tempat orang mulai bertobat dan mulai melakukan perubahan-perubahan hidup. Apa itu artinya? Artinya ini adalah tempat orang mengubah pengetahuan, mengubah wacana, dan kemudian mengubah tingkah lakunya dia. Nah, sistemnya kayak gimana? Ini sistemnya. Sistem pengubah tingkah laku itu disebut oleh Foucault sebagai disiplin. Jadi bukan disiplin kayak kita harus tepat waktu atau apa gitu ya. Tapi ini sistem, ada punishment-nya, ada reward-nya, ada macam-macam lah. Pokoknya satu perangkat keseluruhan. Sistem yang membuat orang itu, oh iya ya, saya nggak mau melakukan ini tapi melakukan yang itu, misalnya gitu. Nah, disiplin ini seperangkat teknik dan metode melatih menjadikan tubuh tunduk dan taat. Taat sama siapa? Sama pikiran.
Nah, Pak, yang tadi orang melakukan kejahatan karena pikiran toh. Nah, ini dikasih teknik-teknik supaya pikirannya berubah sehingga tubuhnya juga berubah. Tingkah lakunya juga berubah. Yang sebelumnya itu berangasan misalnya gitu ya, jadi jauh lebih alim. Sehingga misalnya nanti ya, semua orang yang masuk penjara di masa ini nggak boleh bawa buku bacaan apapun. Tapi mereka wajib baca kitab suci, misalnya gitu. Kayak gitu, itu teknik-teknik, salah satu teknik dari disiplin. Nah, tujuannya apa? Satu, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan kegunaan orang itu. Kenapa? Karena jangan-jangan dia melakukan kejahatan itu karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi karena apa? Karena dia nggak punya skill. Ya udah, di penjara ini diajari supaya nanti dia keluar, dia tahu skill tertentu kan, lalu tingkah lakunya berubah, gitu. Lalu yang kedua, supaya semakin tunduk dan taat pada pikiran dan pengetahuannya sendiri, gitu. Tapi dengan catatan apa? Catatan pengetahuannya itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, disiplin ini dilakukan dengan teknik-teknik penandaan. Teknik penandaan itu misalnya gini, teman-teman tahu ya bahwa ini semua buku ya. Buku itu isinya apa? Kertas, tapi di dalam kertas itu apa? Pengetahuan toh. Sehingga ketika kita melihat buku, yang kita lihat itu bukan hanya buku aja, bukan hanya kertas, tapi ada pengetahuan di belakangnya. Nah, itu teknik penandaan itu. Atau misalnya, oh ini ada patung Bunda Maria misalnya gitu. Maka kamu jangan berbuat jahat lah. Kenapa? Ini adalah tanda bahwa Bunda Maria hadir di sini. Teknik penandaan itu mainnya kayak penjara juga kayak gitu. Mainnya dengan teknik-teknik penandaan yang semacam ini. Nah, lalu pengetahuan ini harapannya mendorong seorang melakukan tingkah laku tertentu. Maka injeksi pengetahuan itu memang menjadikan seseorang menginginkan sesuatu sebagaimana diinginkan oleh si pusat kontrol. Pusat kontrolnya siapa? Misalnya kalau di contoh yang tadi itu pusat kontrolnya adalah Pak Krisma, raja yang bikin penjara atau gitu. Harapannya di dalam penjara itu pelaku tetap merasa bebas, tindakan yang dilakukan atau perubahan-perubahan tindakan itu dilakukan juga tanpa tekanan begitu ya. Lalu pelaku merasa bertanggung jawab. Begini, di penjara itu yang hampir selalu harus dilakukan oleh para narapidana adalah mendengarkan keluhan-keluhan dan suara-suara para korban. Supaya apa? Supaya tahu bahwa digituin itu jahat gitu. Ini serius ini. Apa masalahnya pelaku kejahatan kok kadang-kadang mengulang kejahatannya? Ya karena dia nggak ngerti barangkali bahwa apa yang dia lakukan itu menyebabkan penderitaan-penderitaan yang sedemikian besar. Nah, lalu juga diyakini bahwa pelaku itu diharapkan nanti setelah keluar penjara itu dia tidak sadar bahwa pengetahuannya itu sudah berubah dan tindakannya juga sudah berubah secara sukarela. Harapannya nanti akan kayak gitu. Nah, ini adalah kontrol terhadap tingkah laku yang efektif dan efisien. Teman-teman, kenapa saya munculkan ini? Tahu sebabnya? Gambar model ini. Nanti kita akan lihat lebih teliti lagi soal ini. Ini nanti akan sangat terkait dengan kenapa kalian pakai seragam. Dan kenapa berkerah. Dan kalau nanti ketika ini dilakukan berulang terus, itu akan jadi pengetahuan yang diinjeksikan itu loh. Sehingga nanti kalau kamu masuk ke sini pakai kaos itu kamu merasa bersalah. Kayak gitu. Maka keputusan untuk pakai kaos berkerah atau pakai hem atau pakai apa itu ya, pakaian yang sopan gitu ya katanya. Itu karena kalian tunduk pada otoritas, pada Pak Krisma misalnya gitu, atau karena kalian tunduk pada pengetahuan dalam pikiranmu. Itu yang saya maksud. Karena tunduk pada pengetahuan yang ada dalam pikiran kita. Gitu. Nah, contoh yang lebih
kelihatan banget itu ini. Ini adalah model penjara panoptikon namanya. Langsung praktek. Contoh untuk melawan kontrol gitu ya. Nah ini, teman-teman, ini adalah contoh penjara panoptikon. Penjara panoptikon itu silahkan kalian buka gambar-gambar itu. Penjara panoptikon itu ini, yang gambar yang kayak gini nih loh. Ini adalah gambar penjara dari sudut pandang narapidananya. Sementara kalau dari sudut pandang yang konstruksi sistem penjaranya, itu penjaranya berbentuk U. Saya pinjam ya. Bentuk U itu modelnya kayak gini nih. Bentuknya kayak gini. Narapidana itu ada di sini. Ada di sini. Kayak gambar yang ada di bawah itu loh, yang ada matanya itu loh. Narapidananya itu kayak gitu. Tapi di tengah-tengah itu ada pusat kontrol ini loh. Ada menara kontrolnya. Itu nanti bentuknya itu kayak gini. Bentuknya kayak gini nih. Menara kontrol. Nah, menara kontrol ini nggak ada penjaganya, tetapi dibuat sedemikian rupa dengan teknik-teknik pencahayaan seolah-olah ada penjaganya. Tahu nggak apa tujuannya? Tahu nggak apa tujuannya? Biar kayak selalu dilihat, nah, diawasi. Supaya orang ini, narapidana ini, merasa selalu diawasi. Apakah dia selalu diawasi? Nggak ngerti. Tapi yang penting apa? Kamu diawasi, tapi kalau kamu nggak merasa diawasi, ya nggak ada efeknya. Tapi kalau kamu nggak diawasi, tapi kamu selalu merasa diawasi, efek itu akan mengubah tingkah lakumu. Saya ambil contoh. Kamu jangan nakal sama temenmu loh ya. Kenapa? Tuhan tahu. Kamu berbuat baik nggak kemudian? Foucault mengkritik itu. Jangan-jangan itu imajinasi kita. Gitu. Nah, apa yang mau disampaikan oleh Foucault? Pengetahuan itu kemudian bisa mengontrol kita sedemikian rupa. Pengetahuan itu mengarahkan tindakan-tindakan kita. Gitu. Dan persis ketika kamu tahu, ketika kamu sadar bahwa kayak gitu cuma mau ngontrol kamu gitu kan. Kamu juga lalu mau lepas bajumu kan. Gitu. Biar kelihatan keren, aku yang mengontrol diriku kok, bukan karena sistem yang ada di sini kok, gitu. Percaya sama Bapak jadi. Oke. Nanti kita lihat ya, ada beberapa kontrol itu yang membebaskan dan ada beberapa kontrol itu yang membelenggu. Nah, kriterianya seperti apa kontrol yang membebaskan dan kontrol yang membelenggu? Saya akan mengatakan gini, nanti di akhir akan lebih jelas lagi. Kamu menolak pengetahuan ini gitu kan, misalnya gitu, kamu menolak ini. Apakah kemudian kamu lepas dari kontrol? Nggak bisa. Kenapa? Nah, karena kita sudah terjebak, kita punya pengetahuan gitu loh. Maka saya akan mengatakan bahwa pilihlah pengetahuan-pengetahuan yang nanti akan mengontrolmu ke arah yang menurutmu, oh ini layak untuk saya ikuti, gitu. Sehingga katakanlah, dan itu persis nanti di akhir itu nanti Foucault itu agak terang-terang gini ya. Sensor itu dalam banyak kasus itu seringkali akan sangat kontraproduktif malah justru bikin ancur-ancuran. Ini nanti diterjemahkan oleh aktivis-aktivis itu nanti jadinya gini. Kamu pengen terkenal apa enggak? Oh iya, kayak misalnya Dirty Food kemarin gitu ya. Semakin Dirty Food itu dan simpatisan-simpatisannya itu ditekan, mereka semakin terkenal. Semakin itu dikenal, semakin masyarakat jadi tahu toh. Maka tujuannya semakin tercapai. Jadi dilematis kan gitu kan. Persis itu kayak film-film misalnya
mau masuk Indonesia dicekal apa enggak? Semakin itu dicekal, enggak apa-apa Pak, dicekal aja enggak apa-apa Pak. Tapi boleh ya Pak, kami publikasikan bahwa Bapak mencekal kami. Oh oke. Setelah dipublikasikan, ini malah booming. Semua orang bertanya-tanya, ini film apa sih ini? Semua nonton, tujuannya tercapai. Nanti mainnya kayak gitu. Penjara Panopticon itu modelnya itu nanti kurang lebih mengarah ke sana. Nah, apa yang mau disampaikan di sini? Permainan menara pengawas itu adalah injeksi wacana, memunculkan perasaan merasa diawasi. Hasilnya, perilaku bebas sesuai keinginan pengawas. Saya katakan ini bebas. Kenapa? Karena yang kontrol pengetahuannya sendiri, bukan orang lain. Gitu. Nah, Foucault itu membandingkan antara penjara Panopticon dengan kota hukuman. Mana yang lebih efektif dan efisien untuk mengontrol orang. Nah, kota hukuman itu adalah kisah sejarah di Eropa itu kan dulu sering terjadi wabah besar-besaran ya. Terutama ketika wabah pes kalau nggak keliru ini ya. Nah, itu di beberapa kota yang diteliti oleh Foucault yang dibaca, dinarasikan lagi itu adalah kotanya di Prancis. Di Prancis tahun 1700-an atau berapa gitu ya. Itu agak mirip sama COVID. Jadi ketika kemarin itu, saya kan lama mempelajari ini ya. Ketika kemarin COVID itu saya membayangkan, oh kayak gini ternyata suasananya. Wabah itu kalau bersentuhan atau kena angin itu bisa nular. Kurang lebih gitu ya gambarannya. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau kamu tinggal di perumahan, di Eropa itu kan rumah-rumahnya cukup teratur gitu ya. Kamu harus tinggal di rumah, tidak boleh keluar. Kamu harus nunggu selama nanti akan dijadwal. Petugas-petugas negara ini akan keliling rumah per rumah, nanti masing-masing akan dipanggil. Masing-masing harus menampakkan dirinya ke jendela. Oh ya, saya masih hidup. Harus gitu. Kamu sakit apa sehat? Kalau kamu sakit, kamu harus keluar, kami bawa untuk karantina di tempat lain. Tapi kalau sehat, oke lah, kamu di situ aja nggak apa-apa. Gitu. Nah, lalu petugas itu bawa makanan, bawa apa macam-macam gitu. Kota hukuman tuh kayak gitu. Orang sangat nggak bebas. Nah, dalam situasi ketidakbebasan itu, kalau orang itu mau lari dari kota, apa yang dilakukan oleh petugas? Boleh dibunuh. Gitu. Jadi untuk melindungi kota, justru harus meresikokan kematian dari setiap orang yang mau lari. Nah, Foucault membandingkan dua ini. Menurut kalian lebih efektif yang mana? Efektif dan efisien. Efisien itu murah. Tujuannya beda nggak sih? Tujuannya apa? Kok beda? Satunya apa? Masa wabah. Oke, satunya supaya semuanya sehat gitu ya. Yang satunya supaya nggak ada kejahatan gitu ya. Tapi dua-duanya itu mengubah tingkah laku nggak? Iya. Nah, kontrol itu adalah soal perubahan tingkah lakunya. Untuk mengubah tingkah laku, lebih efektif yang mana? Dan lebih efisien yang mana? Penjara lebih efektif efisien. Kenapa? Nggak harus mengancam dengan pembunuhan. Nggak harus mengawasi 24 jam. Gitu. Pembiayaannya juga, ini kan disendirikan, gitu kan. Kasih makan orang suruh antri aja biasa, nggak masalah. Gitu. Nah, maka Panopticon itu menurut Foucault itu lebih efektif untuk mengubah perilaku seseorang. Kenapa? Tujuan akhir itu sebenarnya adalah kota normal. Kota normal itu apa sih? Kota yang setiap orang yang ada di dalamnya perilakunya normal. Normal itu kayak gimana? Kamu datang ke sini nggak bawa rantai untuk nanti mukuli teman-temanmu toh? Kamu nggak bawa sabu ya? Misalnya gitu. Atau misalnya kamu datang ke sini nggak bawa pisau kan? Misalnya gitu kan. Kenapa kalian nggak bawa itu semua? Nggak ekspor masak ya? Ya, dikontrol sama norma. Dikontrol sama norma atau karena kamu tahu bahwa ada norma yang by system itu nanti mengatur tingkah laku kita. Yang kedua, bukan karena ada normanya,
Tapi karena kita tahu bahwa ada norma. Ada normanya tapi kamu nggak tahu kalau itu ada norma, itu nggak efektif. Nggak akan mengubah tingkah lakumu. Tapi ketika kamu tahu ada normanya, ini mirip dengan kayak gini nih loh. Teman-teman, siapapun dari kalian di kelas ini ya, kalau ujian itu nyontek, pasti dikeluarkan. Apapun alasannya. Misalnya gitu ya. Di awal nggak saya publikasikan, kamu nyontek nggak? Nyontek. Tapi kalau saya misalnya nih joinan sama Pak Krisma dan teman-teman pimpinan di sini dan guru-guru gitu, kita kasih tahu anak-anak ya bahwa kalau nyontek pasti dikeluarkan. Tapi prakteknya dikeluarin bener apa enggak? Enggak usah, kita skor saja. Nah misalnya gitu. Kalian terdorong untuk nyontek enggak kemudian? Lebih takut. Ini agak mirip dengan misalnya gembong narkoba itu benar dihukum mati apa enggak sih? Ya enggak tahu, tapi yang penting ada pemberitaan bahwa dia dihukum mati. Gitu mainnya. Itu apa? Injeksi pengetahuan. Disuntik aja pengetahuan supaya tingkah lakunya berubah. Itulah pentingnya hoax, kawan-kawan. Hoax itu kayak gitu cara mainnya. Dan ini bermain di hampir semua lini, bermain di setiap tahun-tahun, bulan-bulan politik gitu. Selalu kayak gitu. Kenapa? Hoax itu perlu. Dan dalam beberapa kasus kadang-kadang dilakukan untuk tujuan-tujuan yang agak-agak masuk akal gitu. Saya nggak mau mengatakan bahwa kita mesti rajin bikin hoax gitu ya, enggak. Atau hoax itu baik, atau hoax itu nggak jahat. Enggak, bukan itu yang mau saya katakan. Poin saya adalah bahwa dalam praktek politik, hoax itu di hampir semua situasi politik pasti dipakai. Pasti dipakai. Begitu. Termasuk kemarin itu, salah satu sutradaranya itu kan kemarin pernah posting di Twitter. Aku ini sudah dituduh PKI, dituduh apalah macam-macam gitu kan. Kalau agak jenggotan dikit, aku dituduh ini kadrun dan seterusnya, nah, kayak gitu. Nah, itu bagian dari permainan-permainan politik sebenarnya. Mainnya kayak gimana? Injeksi pengetahuan sebenarnya. Tujuannya untuk apa? Menciptakan kota normal. Kota normal itu kayak gimana? Ya ini ya modelnya. Disiplin mencapai tujuan bila mendapat energi dari wacana. Ditanamkan wacananya, maka hasilnya adalah tingkah laku yang tertata. Tertata sesuai apa? Sesuai dengan norma-norma. Hasilnya apa? Kayak gini nih loh. Kayak gini nih loh. Kayak gini, kayak saya, kayak kalian ini. Kita ini hidup di kota normal. Kita adalah penghuni kota normal. Itulah tujuan dari pendidikan, kawan. Lihat. Semakin kamu berpendidikan, kamu semakin tahu kan bagaimana cara menjadi orang dewasa yang sopan. Semakin kamu berpendidikan, kamu semakin tahu, oh ini kalau mau ngurus sesuatu, kita mesti ke tempat ini, bukan ke yang lain. Semakin kamu berpendidikan, kamu semakin kemana-mana, nggak selalu merasa terancam kan? Maka kamu nggak perlu bawa senjata toh. Kenapa nggak perlu bawa senjata? Karena kamu tahu bahwa kota ini baik-baik saja dan bahwa ada norma yang melarang kita bawa senjata tajam kemanapun, gitu. Nah, hasilnya kayak gini. Foucault itu dengan cukup clear dia menyebut bahwa disiplin itu dari penjara atau belajar dari penjara dibawa ke satu sekolah. Dan ini kemudian menggunakan sistem yang dijalankan sebelumnya di biara selama bertahun-tahun. Lalu yang kedua di rumah sakit. Lalu yang ketiga itu di barak militer. Di sini.
Kenapa di tiga ini? Yuk kita analisis satu-satu ya. Menurut kalian, di barak militer ini diajari atau diberi pengetahuan apa? Nasionalisme. Nasionalisme gitu ya. Berarti kamu nggak usah tanya macam-macam ya. Kalau kamu tak kirim ke Papua, langsung berangkat aja. Kamu itu melawan musuh negara gitu kan. Demi negara. Bayangkan kalau tentara itu masih tanya dulu. Pak, mereka itu loh Pak, orang baik-baik loh Pak, mereka itu gitu. Tolonglah Pak, jangan kirim saya ke sana gitu. Nggak bisa kan kalau kayak gitu toh. Nah, dilatih demikian rupa. Di sekolah diajari apa? Tapi kamu diajari tingkah laku baik toh. Etika. Tadi edukasi kan? Kamu suka basket? Suka basket? Basket. Oh iya suka. Suka ya? Kamu tahu aturannya basket? Kurang lebih. Kurang lebih tahu ya. Nah, kapan kamu disuntik pengetahuan tentang aturan basket? Itu pas kelas SD. Nah, itu. Ikut ekskul. Dan kamu sampai hari ini berpikir bahwa basket itu menyehatkan dan seru kan? Mikir sampai situ ya. Alami begitu saja ya toh. Saya nggak mikir itu Pak. Nah, terus kamu main basket karena apa? Main aja sih Pak. Ah, karena kamu suka main aja, ya kan? Coba kalau sejak awal itu kamu dikasih tahu, sekali kamu main basket, tak patahkan tanganmu. Maka saya yakin sampai hari ini kamu nggak merasa main basket itu ya asik-asik aja lah Pak, main-main aja gitu. Kenapa? Pengetahuan. Itu mengontrol tindakan-tindakan kita. Oke. Tapi di sini saya masih kurang setuju di mana pengetahuan itu mengontrol tindakan-tindakan kita sepenuhnya. Karena pada akhirnya jika dipikir lebih baik lagi itu sebenarnya jika kita tahu pengetahuan itu, maka kita tidak akan terkontrol oleh pengetahuan itu dan justru kita malah bisa menggunakan pengetahuan itu untuk mengontrol orang lain. Betul. Oke. Iya. Ajab ya. Iya. Kamu kok bisa tahu kayak gitu? Itu karena pengetahuan atau karena apa? Karena mungkin logika saya aja karena jika pengetahuan itu bisa dibuat mengontrol mungkin untuk kepada orang yang lebih kurang tahu karena pengetahuan itu bisa dibuat untuk menjadi pengontrol bisa dibuat untuk mengontrol orang berarti secara tidak langsung Bisa juga kamu dijadikan mengontrol senjata orang lain, gitu melalui ya. pengetahuan itu. Iya. Jadi kalau misalnya kita mencoba untuk mengontrol yang mungkin orang yang lebih tahu dari kita itu nggak akan mempan. Jangan mempan. Iya. Oke. Tapi kita sampai di soal ini ya. Berarti kamu tahu ya bahwa pengetahuan itu bisa kamu gunakan untuk mengontrol orang lain ya. Maka kamu berpikir kamu mau mengontrol temanmu gitu ya. Siapa yang membuat kamu berpikir kayak gitu? Logika pengetahuan bukan? Pengetahuan. Kayak gitu, itu cara mainnya. Itu yang saya bilang, iya. Saya bahkan mengatakan jangan-jangan kita memang terkutuk untuk tahu dan terkutuk untuk jadi budak pengetahuan, katakanlah gitu ya. Kenapa? Kita mau mengelak seperti apapun, upaya kita untuk mengelak itu juga mengandaikan satu pengetahuan tertentu gitu kan. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Itu yang mau disampaikan di sini. Dan itu nanti teman-teman banyak tokoh-tokoh pasca Foucault dan Foucault sendiri juga ya. Kemudian dia menunjukkan bahwa power, kontrol, politik itu adalah soal bukan untuk melawan pengetahuan atau melawan kekuasaan, tapi sudah biarkan aja, belokkan aja. Supaya apa? Karena tetap pengetahuan terus ini yang main, gitu. Orang-orang yang sadar kayak kamu gitu ya, bahwa pengetahuan bisa mengarahkan seseorang, yang bisa dilakukan apa? Belokkan aja. Kenapa? Karena kalau di counter nggak efektif. Kita menghabiskan terlalu banyak energi untuk itu, gitu. Itulah teman-teman yang dilakukan oleh hampir semua lembaga, termasuk organisasi, termasuk negara.
ketika berhadapan dengan isu-isu tertentu. Oh, lagi rame nih soal soal ini, ya udah nggak usah di counter lah, biasa aja. Kita belokin aja lah supaya pikiran kita sibuk ke arah yang lain-lain gitu. Yuk kita belokin aja lah supaya kita sibuk pikirannya ke arah yang inilah, nggak ribet-ribet lagi soal inilah. Nah, kayak gitu. Itu cara mainnya. Ribet banget COVID. Waduh, kita takut, semuanya takut gitu kan. Lalu di media juga dimunculkan banyak loh peneliti-peneliti yang sekarang sudah bekerja keras. Maka kalian nggak usah khawatir. Memang ada COVID, tapi kita bisa mengatasi. Oke, kita bisa sabar, gitu loh. Nggak kemudian wah panik habis-habisan gitu. Nangkep ya? Cara mainnya kayak gitu. Politik itu kayak gitu kawan. Maka katakanlah gini, kalau kamu difitnah orang, apa yang pertama harus dilakukan? Artis-artis itu menurut saya dalam banyak kasus itu mereka salah langkah. Karena itu, tapi klarifikasinya seringkali terlalu berlebihan. Berupaya untuk mengcounter. Padahal wacana itu kalau sekali sudah dilempar, dia akan lari kemanapun yang tak terduga. Bahkan nggak bisa diduga oleh orang yang pertama kali mengeluarkan itu. Pertanyaannya gini, apakah orang yang pertama kali mengeluarkan pernyataan itu dia adalah si pengontrol utama? Bukan. Pengontrol utamanya siapa? Bukan juga. Pengetahuan itu sendiri. Dia akan main. Katakanlah kalau sekarang itu gambarannya sebenarnya lebih clear. Foucault ini menurut saya agak futuristik juga ya dia ya. Kalau sekarang itu siapa yang main? Algoritma. Nah gitu. Kenapa? Karena permainan algoritma ini bisa gila-gilaan. Caranya gimana berhadapan dengan yang kayak gitu? Misalnya nih, sekolah itu merasa dijelek-jelekan. Kemudian atau difitnah atau apa, atau terjadi suatu kasus misalnya gitu kan. Apa yang dilakukan oleh sekolah? Dan dalam banyak kasus ini menurut saya nggak pas kalau kita belajar dari ini gitu ya. Yang dilakukan adalah counter. Apa yang terjadi kemudian? Beritanya jadi membesar. Biarkan aja, ya alehkan aja. Betul, itu betul. Tapi kami sedang mengupayakan yang ini. Lalu habis itu pemberitaan terus-menerus. Yang satunya ini, jangan ke yang sini gitu. Itu adalah pengalihan isu, pengalihan kontrol, dan pengalihan tingkah laku publik. Itu nantinya. Nangkep ya? Ini cara mainnya kayak gitu. Cara mainnya. Oh iya. Ya, boleh. Ini kan semuanya apa? Dari tadi itu ngomong tentang kontrol ya. Sekarang saya pingin bertanya tentang kebebasan berpikir gitu. Ya. Apa itu dan ya gitu aja. Bisa boleh dijelasin nggak? Itu udah nek-nekan soalnya dari berapa lama? Ya, betul. Kamu kok bisa menanyakan itu karena kamu merasa bebas gitu ya? Enggak juga ya? Kamu merasa terkontrol juga ya? Karena merasa nggak akan bebas. Wes. Tapi memang sepertinya kebebasan berpikir itu memang hanya ilusi aja. Bahkan dalam konteks ini, saya bisa mengatakan kebebasan berpikir itu adalah bagian dari kota normal. Kamu pengen kebebasan berpikir kan? Selama ini merasa ditekan gitu kan? Ya udah, kamu pengennya apa? Oh, pengennya ini Pak. Oke, saya kasih gitu kan. Ya udah. Sudah dikasih, merasa kamu mendapat kebebasan berpikir? Iya Pak. Ya sudah, dilanjutkan, tapi jangan ngaco ya. Ini adalah upaya untuk yuk kita belokkan. Belokkan lagi. Gitu. Kebebasan berpikir itu apa? Itu adalah konstruksi pengetahuan. Kamu bayangkan misalnya kebebasan berpikir boleh ngapa-ngapain, boleh mikir tentang apapun gitu kan? Oke, kita kasih. Tapi kamu ngikut sama kita ya. Gitu.
Tapi ada norma-norma kan. Norma-norma ini membatasi kamu apa enggak? Iya Pak, membatasi Pak. Bikin kamu enggak bebas apa enggak? Iya Pak, bikin enggak bebas. Yuk tak ajak mikir gini. Coba bayangkan kalau enggak ada norma ini. Lalu semua orang itu bisa saling memukul satu sama lain. Kamu makin bebas atau kamu makin enggak bebas? Oh iya Pak, saya berarti dengan adanya norma ini membantu saya semakin bebas ya Pak ya? Iya. Dan memang iya kan? Atau cara mainnya kayak gini nantinya ya. Saya akan menunjukkan ini, nanti akan sampai ke situ. Gambarnya kurang lebih kayak gini. Coba lihat gambar ini. Kamu hidup dengan kebebasan apa enggak di gambar ini dan gambar ini? Ini pengalaman kita semua kok, ini kok, pengalaman kalian barangkali. Waktu kecil kamu dipaksa belajar toh. Artinya apa? Kamu kehilangan kebebasanmu, kawan. Ya toh? Lalu lama-lama kamu stres karena terbiasa belajar. Dalam situ awalnya kamu budrek banget gitu ya. Aduh, susah banget ini. Tapi apakah itu stresnya dikurangi? Enggak. Lama-lama kamu terbiasa kok jadi kayak gini kok. Lama-lama happy belajar kok. Lama-lama melihat bahwa belajar itu tantangan, katakanlah gitu. Jadinya nanti kayak gini, harapannya nanti jadinya kayak gini. Lalu jadi kayak gini. Setelah lulus jadi sarjana, apakah selesai belajar? Enggak kan? Dan itu diwariskan terus-menerus. Rasa cinta akan ketidakbebasan. Gitu. Tapi coba bayangkan kamu sejak kecil mendapatkan kebebasan yang kita imajinasikan itu. Terserah kamu belajar boleh, enggak belajar enggak apa-apa. Terserah kamu punya cita-cita boleh, enggak punya cita-cita enggak apa-apa. Terserah kamu hidupnya mau teratur atau enggak, itu urusanmu gitu. Kamu mengalami siklus ini enggak kira-kira? Oh, yang itu belum Pak, yang itu belum Pak. Yang ini belum ya kan? Tapi kalau dibebaskan kayak gitu, kamu sampai pada siklus ini apa enggak? Kemungkinan enggak toh. Kamu kalau dibebaskan kayak gitu, paling kamu SD udah enggak naik-naik. Ketika SD enggak naik-naik, kamu enggak bisa SMP. Maka pertanyaannya kemudian adalah, apa itu kebebasan? Saya lebih suka kemudian mengatakan begini, orang itu bebas ketika dia punya banyak pilihan dan bisa mewujudkan atau punya akses untuk mewujudkan pilihan itu. Maka orang-orang kayak gini, ini bebas apa enggak? Dia sedang mengupayakan kebebasannya. Kalau dia pinter, dengan belajar, bekerja keras itu, nanti dia punya banyak pilihan ketika di sini. Salah satu pilihan itu mungkin sudah diambil oleh orang tuamu. Setelah orang tuamu memilih pilihan itu, dia mewariskan penderitaan yang dulu dilalui oleh orang tuamu kepadamu. Nanti kamu mengalami siklus kayak gitu, lalu kamu mewariskan penderitaan itu, ketidakbebasan itu kepada anak-anakmu. Tujuannya apa? Supaya bebas nantinya. Itu gambaran besarnya gitu ya. Pertanyaan. Saya simpulkan dulu ya. Tapi ini bukan kesimpulan akhir. Ini kesimpulan awal. Apa itu kuasa atau power, kontrol di era kontemporer? Pertama, ini ciri-cirinya. Kuasa itu berjalan melalui pengetahuan. Bukan lewat institusi yang memaksa atau mengekang. Kekangan itu adalah salah satu bagian dari kontrol. Tapi kekangan tanpa pengetahuan itu bukan kontrol. Itu justru menghasilkan resistensi yang anti kontrol malahan. Misalnya kayak gini. Dan sekarang tuh semakin kelihatan kok di ruang-ruang demokrasi kayak gini. Kalau kamu ketemu guru yang suka memaksa, kamu pasti akan semakin malas untuk mengikuti guru itu. Tapi kalau gurumu itu baik banget gitu ya,
saya sarankan kamu curiga sama gurunya ya. Itu adalah teknik kontrol juga gitu. Ya kamu boleh kayak gitu, tapi yang tertib ya, yang baik ya. Dan kamu pasti akan respect sama gurunya. Lalu kamu mengikuti apa yang diinginkan oleh gurunya itu. Maka pertanyaannya, kamu mau ngikut yang mana? Guru yang killer itu atau guru yang baik? Saya sih sarankan ikut aja kontrol yang sehat itu. Guru yang baik itu. Terkontrol tetepan, tapi oke kan itu, gitu loh. Kedua, kekuasaan atau pengetahuan itu bergerak berdasarkan wacana yang dibentuk dalam relasi diskursif. Relasi yang kita saling berkomunikasi. Maka dimanapun ada manusia, di situ ada kontrol. Nanti mainnya kayak gini teman-teman. Mainnya kayak gini. Contohnya. Suatu hari kita papasan di luar Sanmar. Kamu nggak kenal sama saya. Kira-kira kamu say hi nggak sama saya? Enggak, ya toh. Tapi karena kamu tahu, maka kamu say hi. Nah, berarti tindakanmu sudah dikontrol oleh pengetahuanmu toh. Mainnya tuh kayak gitu. Di mana ada manusia, di mana ada pengetahuan, di situ ada kontrol. Termasuk kontrol terhadap tubuhmu sendiri. Karena kamu tahu bahwa main basket di dalam ruangan itu bisa memecahkan kaca dan kamu bisa dimarahi, maka kamu nggak main basket. Nah gitu. Kekuasaan tidak berciri represif sekarang itu. Kekuasaan justru, kita bebas nggak saudara-saudara? Bebas, sudah silakan nggak apa. Tertib ya. Oh iya siap tertib. Gitu. Kekuasaan ada di mana-mana sejauh ada manusia. Tadi saya sebut ya. Kekuasaan meningkatkan kemampuan seseorang sehingga menjadikannya semakin produktif. Semakin kamu tahu, kamu semakin, oh ya, aku sebaiknya begini, sebaiknya gini, sebaiknya gini. Contoh paling gampang itu kayak gini. Simple. Apakah kalian tahu bahwa api itu panas? Tahu ya? Nggak perlu pembuktian kan? Dan kalian nggak bertanya-tanya kan? Api itu panas menurut saya adalah hoax terbaik zaman ini, misalnya gitu kan. Lalu kamu coba, ya kobong bener gitu loh. Nah, maka teman-teman, kekuasaan itu sebenarnya meningkatkan kemampuan kita untuk, yuk, kamu tahu api itu panas, tapi kamu juga tahu kan, panasnya api bisa dilokalkan dalam bentuk korek api misalnya. Maka itu mengarahkanmu untuk bikin korek api, nggak bikin api sembarangan gitu. Mau bikin produktif. Kuasa menghasilkan subjek yang normal. Gitu. Ya. Itu kan diskursif ini Google-nya masih nggak paham. Ya, diskursif itu penuh dengan diskursus. Diskursif itu penuh dengan diskusi, bisa ngobrol tentang apapun kayak gitu. Termasuk misalnya ya, semua bentuk komunikasi itu adalah bentuk-bentuk komunikasi yang ada ciri diskursifnya sebenarnya. Tapi apakah selalu diskursif ini diskursif sehat? Belum tentu. Misalnya kamu melihat saya, itu bentuk komunikasi sebenarnya. Itu menghasilkan pengetahuan. Itu mengontrol tingkah lakumu nanti. Karena kamu ngelihat saya, ini nanti mau papasan ini. Saya melipir aja lah, nggak mau ketemu sama Simon, misalnya gitu. Artinya pengetahuan kan mengontrol kita gitu. Gambarannya gitu. Sekarang saya tunjukkan bentuk realnya ya, yang lebih real lagi. Ini menarik ini. Ini adalah tempat-tempat yang ada di perusahaan-perusahaan. Bayangkan kalau tempat ini kan ada sekat-sekatnya ya. Bayangkan kalau sekat-sekatnya ini tinggi, jadi satu ruangan sendiri. Kira-kira kamu kalau jadi karyawannya, kamu kerja apa main game? Main game ya kan. Maka tekniknya gimana? Kasih aja sekat segini pendek, supaya kamu nyaman kerja. Lalu supervisor, kalau saya jadi supervisornya, kira-kira saya akan setiap kali menengok kalian enggak? Ya nengok lah, supaya kamu bekerja. Ya, tapi sesekali saya mesti nengok kan. Dengan sistem kayak gini, saya nggak perlu nengok. Apa yang harus saya lakukan?
jalan-jalan aja bener. Lewat saja di tengah ini, kamu pasti sudah mikir kok. Ada supervisor, langsung diganti gitu. Itu cara mainnya. Ini juga. Lalu yang tadi, ini juga. Tahu kenapa kok di rumah sakit itu selalu dibuat ada yang tertutup dan ada yang transparan? Itu adalah permainan panoptisis ini. Panoptis namanya, panoptikon tadi itu loh. Ya, supaya para orang-orang yang sakit itu merasa diawasi oleh dokter. Supaya orang yang jenguk, yang nunggui pasien itu merasa bahwa nanti perawat lihat loh kalau kita ngapa-ngapain gitu. Kalau jumlahnya itu kebanyakan yang nengok itu nanti ditegur loh sama perawatnya. Padahal enggak. Tapi sistem itu membuat hati berdebar-debar. Aduh kalau ketahuan gimana? Gitu. Kenapa di sekolah itu jendela-jendelanya ada yang tertutup, ada yang terbuka? Karena itu. Maka kalau kalian nanti jadi arsitek yang handal ya, ngurusi sekolah, ini harus mindset ini harus main. Gitu. Simple kan itu. Ini bikin efektif efisien nanti kontrolnya. Nah, ini terakhir ya. Kalau seluruh hidup kita ini sudah terkontrol kayak gitu, kita hidup di mana ini? Di mana-mana kan jadi kota normal. Ini yang disebut oleh Foucault, tapi ini istilahnya sudah digunakan oleh tokoh sebelumnya sebagai biopower. Power atas bios. Kontrol atas seluruh kehidupan. Dan kontrol modern atau biopower modern itu sudah nggak klasik lagi. Kalau klasik itu penuh kekerasan gitu ya, penuh paksaan-paksaan. Sekarang enggak, kasih tahu aja. Kalau kamu main kayak gitu nanti bahaya loh, akibatnya gini loh. Siapa yang kontrol kamu? Pengetahuan nanti. Gitu. Nah, biopower di era kontemporer itu kurang lebih kayak gini. Kekuasaan dilakukan oleh negara dan institusi sekuler. Sekolah, rumah sakit, pak polisi yang ngurusi jalan, mall juga gitu ya. Mall itu juga penuh dengan kontrol itu sebenarnya. Lalu ya banyak lah di hampir semua tempat. Tatanan kuasa tidak dengan ancaman tapi dengan janji-janji kehidupan. Nanti kalau kamu bertingkah laku baik, kamu akan dapat nilai bagus loh. Kalau kamu rajin belajar, nah Foucault itu salah satu penyelidikannya itu dia juga menyelidiki lembaga-lembaga pendidikan kayak gini. Apa fungsinya bel? Fungsinya bel apa? Nah, mengontrol supaya masuk kan? Supaya kamu punya tingkah laku yang seragam pada jam-jam tertentu. Tujuannya apa? Dan kamu punya jadwal toh? Apa tujuan jadwal itu? Kontrol apa? Yang dikontrol bukan waktu itu. Yang dikontrol adalah sejarah hidupmu, supaya hidupmu sehari itu terjadwal. Nanti belajar ini, setelah itu belajar ini, lalu belajar ini. Artinya apa? Kamu punya skill ini dengan target-target tertentu. Nanti setelah sekian tahun, kamu jadi ahli dalam bidang ini. Kayak gitu. Kalian diajari nggak setelah pulang sekolah itu bikin jadwal di rumah? Nah, kalau kamu punya cita-cita, harus sudah mulai bikin jadwal. Gitu. Itu artinya apa? Untuk ngontrol sejarah hidupmu. Kamu itu nanti mau jadi apa atau kamu pengen ngapain gitu. Itu cara mainnya sebenarnya. Belajar dari apa? Yang paling tua apa sih instrumen atau lembaga kontrol itu? Salah satu yang paling tua adalah biara. Ya. Agama tapi itu mewujud paling kelihatan itu dalam biara. Di biara itu bahkan dari bangun pagi sampai tidur dikontrol. Bahkan kalau mereka bisa, barangkali mimpinya pun harus dikontrol juga. Nggak boleh loh mimpi-mimpi yang kotor-kotor, nggak boleh ya gitu.
Nah, disiplin dan wacana mengontrol manusia sedemikian rupa sesuai dengan tatanan kuasa, baik itu negara atau institusi-institusi lain ya. Sehingga manusia secara tidak sadar masuk dalam institusi kontrol atau masuk dalam rantai kekuasaan. Pak, kita kan bebas, oke. Kamu bukan kriminal toh. Kamu tingkah lakunya bukan tak terkendali kan, tapi terkendali kan. Kenapa? Ada sistem yang memaksa kamu untuk melakukan itu. Dengan begitu, kamu jadi semakin bebas. Gitu. Nah, kontrol dilakukan dengan menutup wacana dengan wacana. Ini yang tadi saya bilang ya. Kalau kamu difitnah, oke, saya terima. Hari berikutnya kamu tunjukkan pada banyak orang bahwa kamu bukan seperti yang difitnah. Itu adalah pengalihan wacana itu. Gitu. Ya kayak yang kemarin gitulah. Misalnya ya, meskipun ini KPU Quick Count baru saja selesai gitu ya. Saya juga agak deg-degsir gitu ya kalau menyampaikan gitu ya. Tapi misalnya ya istilah gemoy misalnya gitu ya. Atau istilah, oh saya ini orang yang satset misalnya gitu. Itu kan juga wacana yang dibentuk sedemikian rupa kan. Bahwa oh saya ini capres yang cerdas. Itu juga wacana yang dibentuk sedemikian rupa. Gitu. Untuk mengcounter apa? Untuk mengcounter narasi lain. Untuk mengcounter narasi lain. Gitu. Kontrol dilakukan dengan menutup wacana dengan wacana. Perang kontrol ini dilakukan dengan perang wacana. Maka sekarang itu kontrol itu atau pertarungan kekuasaan itu enggak dilakukan dengan ayo kalau enggak gini atau enggak gitu kamu saya bunuh, kita akan gelut. Nah, misalnya gitu. Enggak relevan itu. Bilang aja, bro, ya sejauh aku tahu ya, kalau kamu bertingkah laku kayak gitu, nanti kamu akan dibenci banyak orang. Nah, kayak gitu. Itu injeksi-injeksi wacana gitu. Teman-teman, untuk itulah perkuliahan ini juga diselenggarakan ya. Supaya tindakanmu agak sedikit lebih terkontrol. Setelah jam 1 itu masih ada kegiatan supaya kamu nggak segera pulang. Nah, misalnya gitu. Untuk itulah sekolah dibuat supaya setelah lulus, kelulusan itu bukan hanya soal kamu pinter tapi juga tingkah lakumu baik kan. Supaya kamu siap jadi baik itu baik yang seperti apa? Yang seperti masyarakat itu loh. Ya gitu. Itu teman-teman, kalau waktunya masih ada saya buka atau siapapun lah kita diskusi silahkan. Yes. Power atau kuasa itu yang dibilang kalau di zaman itu tuh tidak represif atau minim kekerasan. Nah, berarti dengan gitu kekuasaan atau kontrol dari apa yang kita ketahui itu berakhir pada Machiavellian dong. Memberikan kebebasan berdalil bahwa oh iya kamu nanti akan bebas. Kemudian secara tidak langsung kebebasan itu cuma ilusi atau imajinasi dan nggak nyata. Terus kemudian menurut Karl Marx itu kan dimana orang didorong untuk jadi seniman dalam pekerjaan yang bebas. Berarti Karl Marx sendiri sedang mengontrol orang dengan pengetahuan dan romantisme kebebasan. Oke, saya mulai dari yang terakhir ya. Kalau kita belajar Foucault, pengontrol utama itu atau gini, Marx itu menyampaikan itu bilang kayak gitu kurang lebih gitu ya. Itu karena pengetahuannya atau karena enggak kok aku memang ngomong kayak gitu meskipun aku tanpa pengetahuan. Karena pengetahuannya toh. Nah, Marx juga dikontrol oleh pengetahuan. Apakah lalu ide-idenya itu mengontrol banyak orang? Yes. Mengarahkan tindakan banyak orang? Yes. Itu betul. Begitu. Sekarang baru saya masuk ke yang berikutnya. Ini Machiavellian apa enggak? Banyak pemikir menyebut bahwa ini Machiavelli gaya baru memang. Model-model yang seperti itu. Bedanya apa? Yang pertama jelas zamannya sangat berbeda ya. Ini bukan perkara sederhana teman-teman. Kalau saya mengatakan zamannya berbeda, ya iya Pak benar zamannya memang beda. Tapi begini, teknik-teknik kontrol pada zaman Machiavelli itu tidak sekompleks
pada zaman Foucault dan pasca Foucault. Saya ambil contoh misalnya begini. Dalam tradisi Machiavellian, Machiavelli itu masih tetap yakin bahwa seorang pengontrol atau seorang penguasa itu harus punya tentara yang loyal. Zaman Foucault nggak perlu, apalagi zaman sekarang nggak perlu. Yang diperlukan adalah kamu punya account. Kamu punya orang nggak? Enggak. Kamu punya alat. Caranya gimana? Kalau kemarin kalian datang ke diskusi yang kemarin itu, Dandi itu kan juga mengatakan bahwa saya itu powernya di mana? Saya cuma punya Instagram dengan sekian ribu follower, lalu punya account di YouTube gitu kan, punya beberapa follower, ya cuma kayak gitu. Apakah saya kalau ngomong itu pasti follower saya ngikut saya? Enggak. Nah, Machiavelli, iya, Machiavelli itu mensyaratkan ada manifestasi fisik dari power. Di sini sepenuhnya permainan abstrak. Saya kasih contoh lain ya terkait dengan ini ya. Kalian percaya nggak bahwa Amerika itu pernah mengirim orang pertama yang sampai ke bulan? Itu penting nggak sih? Itu penting nggak sih? Bahwa orang-orang itu percaya Amerika yang pertama kali mengirim. Pada saat sekarang kalian mungkin nggak percaya. Dan ya it is fine lah. Tapi di zaman perang dingin itu penting banget itu. Itu yang membuat, saya kasih contoh lain. Kalau kamu sekolah di sekolah internasional, atau kalau nanti kamu kerja di institusi internasional tapi di Indonesia, dan kalian orang Indonesia ya, lalu kamu tahu bahwa beberapa bule itu gajinya dalam dolar, ya cuma sekitar 2.000 dolar, kecil kan? Gajimu itu dalam rupiah kan, 8 juta lah misalnya gitu ya. Saya bikin yang agak wow dikit. Wow enggak itu? 8 juta. Wow ya. Yang native speaker ini? 30 juta. Iya kan? 30 juta. Protes enggak? Siapa bilang? Realnya enggak kan? Realnya enggak kan? Kenapa? Loh, kamu memang orang Indonesia, 8 juta cukup, sudah 2 kali UMR. Tapi yang native ini, 2.000 dolar. 30 juta itu harusnya. Di Indonesia, iya, di banyak kasus kayak gitu kan. Kenapa kok itu terjadi? Dalam banyak situasi itu ya memang pikiran kita juga terkontrol dan pikiran kita agak rasis juga gitu loh. Ya kamu memang orang Indonesia ya pantasnya dapat segitu. Mereka kan orang luar negeri, maka gajinya dalam dolar dan ya nggak apa-apa memang sebaiknya segitu gitu. Yang salah siapa ini? Pengetahuan kita. Konsep-konsep kita tentang apa itu keadilan gitu loh. Dan persis di sini, paksaan-paksaan itu nggak berefek kalau pengetahuannya nggak diubah. Saya kasih contoh lain ya, misalnya ya. Saya kasih contoh lain. Banyak orang di Indonesia itu sangat anti dengan LGBT. Iya kan? Sekarang misalnya, negeri ini bikin undang-undang yang memberi ruang dan hak yang setara untuk LGBT dan non-LGBT, yang penting dia warga negara Indonesia. Kira-kira LGBT masih dapat persekusi nggak? Undang-undangnya ada. Saya kasih jawab ya, pasti masih dapat. Kenapa? Karena wacananya tidak siap. Artinya apa? Kebijakan publik itu tetap harus dibarengi dengan strategi kewacanaan yang memadai. Tanpa itu nggak bisa.
Tanpa itu nggak bisa. Gitu. Itu pertanyaannya gini, itu Machiavellian apa enggak? Di era kontemporer dengan sedemikian kompleksitasnya, kita akan mengatakan yang kayak gitu. Kayak gitu. Itu ya, itu pertanyaan yang kedua ya. Masih ada yang belum terjawab enggak? Kurang lebih itu ya gambarannya ya. Oke ya, yuk lanjut dulu. Nah, Pak, kalau saya mau itu apa? Menanggapi Bapak. Nah, saya punya dua pertanyaan, Pak. Jadi tentang ini menanggapi kebebasan menurut Bapak ya. Jadi kan ada kebebasan-kebebasan yang diberikan. Tapi menurut saya suka menggambarkannya gini. Ini terinspirasi dari sini ya. Ada ruangan itu semua kemungkinan atau semua kebebasan. Terus ada pintu, ya kita dalam ruangan itu dan dianggapnya tuh penguasa atau ilmu pengetahuan tuh kasih center ke ruangan itu. Jadi kan akan semakin lebar ya semakin lama. Tapi yang gelap-gelap enggak kena. Jadi seolah-olah punya banyak pilihan dan tapi pilihannya dalam situ. Ya. Yang menurut Bapak bebas. Terus pertanyaan satunya itu kalau dari tadi kekuasaan itu banyak unsur lingkungan sama habit ya. Itu saya jadi mikir tentang Bapak kan kebebasan, terus pikiran bebas. Saya memikirkan tentang pemikiran tuh asalnya dari mana? Apakah dari lingkungan sama habit? Apakah dari input luar atau gimana ya? Oke. Baik, dua pertanyaanmu sebenarnya cukup terkait. Tapi saya mulai dari yang kedua dulu ya. Foucault itu memang seringkali dikategorikan dalam satu tradisi pemikiran tertentu, dalam konteks sejarah pemikiran. Ya, kemarin sudah ketemu Simone de Beauvoir misalnya gitu ya, dengan pemikirannya dia misalnya gitu kan. Foucault itu kurang lebih sejaman dengan dia, tetapi tekanan yang mau dimunculkan oleh Foucault itu beda. Simone de Beauvoir itu ingin mengupayakan bagaimana eksistensi individu itu menjadi penentu bagi kebebasan atau bagi pilihan-pilihan hidup individu, ya kan? Di sini enggak. Di sini kebalikannya. Simone de Beauvoir itu sering dikategorikan sebagai pemikir eksistensialis. Sementara Michel Foucault ini sering dikategorikan sebagai pemikir poststrukturalis. Para poststrukturalis ini meyakini bahwa oke, kamu merasa bebas, oke. Coba bayangkan bahwa sejak kecil kamu tidak diajari tentang apa itu kebebasan. Kira-kira kamu akan mengejar kebebasan itu apa enggak? Oh iya, berarti pengetahuan itu ditentukan oleh diri saya pribadi karena saya lahir membawa benih-benih atau bibit-bibit pengetahuan, atau dikondisikan oleh lingkungan. Foucault akan mengatakan yang kedua, dikondisikan oleh lingkungan. Gitu. Ada nggak tokoh-tokoh yang meyakini bahwa sejak lahir manusia itu sudah membawa bibit-bibit pengetahuan? Ada. Plato misalnya. Plato itu meyakini bahwa kamu lahir itu sudah ada bibit-bibit pengetahuan. Aristoteles misalnya, kayak gitu juga. Meyakini bahwa ada benih-benih ilmu pengetahuan, benih-benih keilahian gitu. Itu yang membuat juga kemudian Plato misalnya melihat bahwa belajar itu adalah proses anamnesis. Mengingat-ingat apa yang ada di dunia ide. Foucault apa kayak gitu? Enggak. Dia termasuk sering juga dikategorikan sebagai ini tokoh pasca Heideggerian kiri, yang meyakini bahwa ya manusia itu dapat pengetahuan atau pengetahuan itu terkonstruksi sedemikian rupa lewat pengkondisian. Kayak gitu. Sekarang saya baru masuk ke pertanyaanmu yang pertama. Kita masuk dalam satu ruangan lalu ketemu dengan banyak yang gelap-gelap, tapi ini sebenarnya yang gelap itu juga pintu misalnya gitu ya. Nah, lalu pengetahuan ini posisinya di mana? Saya membahasakan kayak gitu ya. Pengetahuan itu adalah upaya untuk menerangi pintu-pintu ini. Supaya kamu menjadi semakin bebas, semakin bebas, semakin bebas, semakin bebas lagi. Ada nggak kebebasan yang absolut? Saya akan mengatakan bahwa gini bro,
ketika pintu itu diterangi saja, kebebasan itu tetap ilusi kok. Oh jadi terang, ini adalah kebebasan saya mau masuk ke situ gitu kan. Bekalnya kebebasan nggak? Dikendalikan oleh, bekalnya pengetahuan nggak? Ya pengetahuan. Dikendalikan oleh pengetahuan nggak? Dikendalikan oleh pengetahuan gitu. Maka at the end, saya hanya akan bilang bahwa bagaimana caranya kita membebaskan diri. Ikuti aja permainannya. Ambil semua pengetahuan itu, ambil yang katanya ilusi itu, dan mari kita terus mengupayakan kebebasan terus-menerus. Tercapai nggak yang absolut? Nggak. Tapi bisa nggak kita mengupayakan kebebasan terus-menerus? Bisa. Kayak gitu. Gitu ya. Artinya di akhir itu Foucault memang di History of Sexuality yang jilid 2 dan 3, dan setelah itu saya menemukan satu teks, dia menulis bahwa memang yang saya mau omongin itu sebenarnya bukan power, bukan politik yang kayak gini, bukan. Nah terus apa? Saya ini fokus ngomongin subjek. Saya itu bertanya-tanya, kebebasan itu kayak gimana, bagaimana kita mencapai kebebasan. Sebenarnya dia kayak gitu. Nah terus apa yang dia lakukan? Saya meneliti hal-hal apa yang bikin tidak bebas. Gitu. Jadinya naskah-naskah yang seperti ini. Sehingga pertanyaan akhir Foucault adalah, manusia itu apa kemudian? Manusia itu sebuah proyek. Saya mungkin lebih suka mengatakan bahwa ya ini adalah proyek kebebasan gitu. Kita berupaya terus-menerus mencapai kebebasan itu yang ya mungkin nggak akan secara final tercapai, tapi kita bentuk terus-menerus. Gitu ya. Terakhir, singkat mungkin ya. Apa kritik terhadap Foucault? Lalu setelah tahu teori ini, what's next? Oke. Yang pertama kalau kita bicara tentang kritik terhadap tokoh ini gitu ya. Foucault itu sebenarnya mengajak kita masuk ke ruang-ruang yang jawabannya sedemikian buntu gitu ya. Sedemikian buntu. Buntu kenapa? Ya kita dijebak oleh pengetahuan dan kita seolah-olah tanpa solusi kan. Ini kan, tanpa solusi. Meskipun ya kita tahu, mungkin Foucault akan mengatakan, ya saya memang tidak hadir untuk memberikan solusi kok. Memang kayak gitu. Tapi apakah sedemikian nihilis itu hidup kita gitu loh? Apakah sedemikian kita nggak punya optimisme untuk hidup seperti itu gitu loh? Kurang lebih itu persoalan serius yang kemudian digarap oleh tokoh-tokoh lain, misalnya Agamben misalnya fokus di gagasan-gagasan ini, lalu ada beberapa tokoh-tokoh berikutnya atau beberapa tokoh yang mengkawinkan gagasan ini dengan ide-idenya Marx misalnya kayak gitu. Tetapi juga saya ingin menunjukkan sumbangannya Foucault ini apa, terutama dalam kajian politik kontemporer yang terkait dengan distribusi informasi. Idenya Foucault ini masuk banget gitu. Misalnya kayak caleg kemarin. Beberapa caleg itu hanya fokus di media sosial loh, misalnya. Kenapa? Itu adalah salah satu cara main yang sekarang itu cukup populer, cukup efektif, dan itu permainan apa? Injeksi pengetahuan itu sebenarnya. Ya zaman Foucault belum sekompleks itu sebenarnya. Kurang lebih itu. Yang kedua tadi apa? Oh ya, what's next gitu ya. Foucault sebenarnya memberi pengantar. Jadi Foucault, Deleuze dan beberapa tokoh pada masa itu gitu ya, poststrukturalis, ini sebenarnya pengantar untuk masuk ke dunia sekarang ini yang oleh Lyotard itu sering disebut, Lyotard itu hampir sejaman dengan Foucault, lebih muda, sering disebut sebagai ini adalah zaman posmo. Posmo itu postmodern. Ya zaman ini. Zaman ketika dalam banyak hal itu standar juga nggak jelas kemudian. Misalnya, saya ambil contoh, saya kasih contoh misalnya ini. Untuk kalian-kalian ini, standar kegantengan dan kecantikan itu orang Korea atau orang
Jawa yang pakai belangkon. Anomali kamu ya. Kamu tontonannya apa ini? Gitu. Kalau teman-teman nonton film Dono Kasino Indro ya, di sana ada banyak perempuan yang jadi artisnya, gitu kan? Artisnya ada yang Tionghoa nggak? Nggak ada kan? Tapi kebanyakan enggak. Lalu apakah mereka rambutnya bergelombang atau lurus? Tapi kebanyakan bergelombang ya, banyak bergelombangnya. Kalau sekarang standar kecantikan ala kalian itu apakah sama seperti zamannya film Dono Kasino Indro yang dulu? Beda kan? Nah, itu adalah bagian dari pertarungan wacana, teman-teman. Kalian pikir bahwa Korean Wave itu naturally masuk Indonesia gitu? Enggak. Itu by design itu, by design. Dengan apa? Permainan ini, permainan penandaan ini juga. Dilihat celah-celahnya bisa masuk di mana-mana saja. Loh Pak, itu Korean Wave kan hanya itu kayak gitu. Sekarang, Korea itu menjadi standar untuk operasi plastik loh. Jadi wisata di sana itu bukan hanya wisata untuk annyeonghaseyo aja. Tapi di sana ada banyak tempat wisata yang mengundang karena ini salah satu fase di Korean Wave sebenarnya. Maka, dan kita sudah hidup di masa itu, teman-teman. Maka what's next? Disinilah saya ingin mengatakan bahwa kalau kita mau kritis, atau kita mau jadi pribadi yang open mind begitu ya, kita mau kritis itu selalu waspada pada teknik-teknik itu. Jangan gampang percaya. Tapi juga jangan anti pengetahuan juga. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tapi jangan ditafsir ini relatif gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa jangan kaku, tapi juga jangan terlalu lentur, jangan terlalu lemes gitu. Tetap kritis, tetap bangun komunitas untuk bisa saling menjaga antar kontrol satu sama lain. Karena komunitas itu adalah kontrol yang cukup efektif, kontrol wacana yang cukup efektif untuk memberi kita kekuatan untuk mengarungi berbagai macam narasi, berbagai macam teknik-teknik penguasaan atau kontrol. Lebih ke situ. Gitu ya. Oke. Cukup saya kira. Baik, terima kasih teman-teman.